Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para mahasiswa yang berbahagia, semoga sehat semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang keempat, dan kita akan berdiskusi tentang materi PAI Fikih untuk kelas 7 semester genap. Namun sebelumnya, seperti yang sudah akan saya sampaikan beberapa hal yang cukup penting untuk diketahui sebagai bekal bagi kalian sebagai calon guru PAI. Pengantar-pengantar yang saya sampaikan semenjak pertemuan pertama ini adalah materi-materi dasar yang perlu diketahui dan harus dihafalkan oleh calon guru sehingga nanti ketika sudah terjun di dunia pendidikan kita tidak gagap dalam menyikapi pembelajaran yang harus kita laksanakan. Nah, pertemuan yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan beberapa hal terkait dengan cara merumuskan SKL, KI, KD, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran. Maka hari ini saya lanjutkan rangkaian pengantar itu, dan hari ini akan saya sampaikan bagaimana cara menentukan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran adalah salah satu unsur atau komponen dalam pembelajaran yang diperlukan untuk pembentukan kompetensi, baik itu pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Sederhananya, materi pembelajaran itu adalah bahan, bahan yang digunakan oleh guru untuk membentuk kemampuan siswa. Begitu. Nah, materi pembelajaran itu memiliki posisi yang sangat penting dari rangkaian kurikulum, karena ibarat orang memelihara binatang piaraan, materi pembelajaran itu adalah makanannya. Kalau kita misalnya memelihara sapi, target kita adalah sapi itu sehat, gemuk, sehingga nanti tahun depan hari raya Idul Adha bisa kita sembelih, misalnya begitu. Nah, maka materi pembelajaran itu adalah makanannya. Jadi agar sapi itu bisa menjadi gemuk dan sehat, kita membutuhkan fasilitas, kandang misalnya, kemudian sarana prasarana yang diperlukan untuk memelihara sapi itu. Kita butuh metode yang baik untuk memelihara sapi. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah makanannya. Makanannya harus bergizi, bersih, sehat, yang bisa menunjang sapi agar cepat gemuk dan sehat. Nah, pembelajaran juga begitu. Ketika kita menargetkan peserta didik kita itu memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka kita membutuhkan metode, membutuhkan fasilitas, membutuhkan sarana, prasarana, dan juga membutuhkan materi pembelajaran. Nah, maka materi pembelajaran ini juga harus diupayakan semaksimal mungkin menjadi materi yang bergizi, materi yang proporsional, sehingga itu menunjang peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau misalnya materi pembelajaran itu tidak baik, tidak proporsional,
hasilnya juga peserta didik kita tidak maksimal. Tujuannya tidak tercapai dan bahkan bisa gagal dalam pembelajaran. Ya sama seperti orang memelihara sapi itu, ya ketika makanannya adalah makanan yang tidak bergizi, ya, rumputnya itu misalnya rumput kering, ya, minumannya juga minuman air yang tidak bersih misalnya, itu bisa mengakibatkan kesehatan sapi akan terganggu dan sapi yang diharapkan menjadi gemuk justru tidak gemuk, ya. Dan akhirnya kan kemudian sapi digelonggong, ya, sehingga menjadi sapi gelonggongan. Nah, maka materi pembelajaran yang tidak proporsional itu juga menyebabkan peserta didik kamu menjadi peserta didik gelonggongan nanti, ya, seperti sapi itu. Ya, maka agar siswa kita tidak menjadi siswa gelonggongan, ya, materi itu harus dipersiapkan dengan baik. Ya. Menyusun materi harus memperhatikan KIKD-nya, ya, indikatornya, itu adalah acuan utama. Ya. Harus memperhatikan cakupannya, ya, keluasannya, ya, jangan terlalu luas. Ya. Kemudian kedalamannya juga tidak boleh dangkal, tidak boleh terlalu dalam. Memperhatikan karakter, kemampuan, dan kondisi siswa. Dan juga alokasi waktu yang tersedia. Sehingga materi yang nanti akan kita sampaikan itu tidak terlalu banyak, tidak pula terlalu sedikit. Dan siswa mampu untuk menangkap materi itu. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang bagaimana menyusun materi yang baik. Nah, hari ini kita cukup membicarakan tentang bagaimana menentukan poin-poin dalam materi saja. Untuk menyusun materi yang baik nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, ini posisi materi dalam kurikulum. Ya, jadi kalau pembelajaran itu dipandang sebagai sebuah sistem, ya, maka materi itu adalah salah satu komponennya. Nah, sistem itu adalah satu kesatuan dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan. Jadi ketika ada salah satu komponen dalam sistem itu yang tidak berjalan, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Saya contohkan misalkan sistem komputer. Sistem komputer itu terdiri dari beberapa unsur, beberapa komponen. Misalnya prosesor, motherboard, ya, VGA, ada kemudian kipas, ya, kemudian monitor, ya, keyboard dan lain sebagainya. Ketika salah satu unsur itu tidak ada, ya, misalnya VGA-nya tidak ada, ya, maka belum bisa disebut sebagai komputer dan sistem komputer tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan bisa jadi tidak bisa disebut komputer. Ya, kalau VGA-nya tidak ada atau prosesornya tidak ada, maka itu bukan komputer. Ya. Pembelajaran juga begitu. Ya, pembelajaran juga terdiri dari beberapa komponen, yang mana setiap komponen itu saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Ketika ada salah satu saja yang tidak ada, ya, atau tidak berfungsi, maka pembelajaran juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, salah satu komponen inti dalam pembelajaran itu adalah materi. Ya, sehingga jika materi tidak ada, ya, kowe kok mulang orang ana materi nih, ya ora sida mulang, maka tidak akan ada yang namanya pembelajaran. Nah, disinilah posisi materi pembelajaran itu sangat vital dalam sebuah sistem pembelajaran. Ya, maka guru, ya, itu seharusnya memahami hal-hal seperti ini, sehingga ketika mereka menyampaikan materi pembelajaran itu tidak hanya mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh LKS misalnya, atau alur yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Ya, guru harus mampu memilah, ya,
memilah, memilih, kemudian mendesain, ya, mengkombinasi antara satu sumber dengan sumber yang lain agar menjadi materi yang proporsional untuk peserta didik. Ya. Karena materi pembelajaran yang tidak proporsional, ya itu mengakibatkan peserta didik kita menjadi peserta didik gelonggongan. Ya. Ketercapaian tujuan itu akan semakin lama dan semakin sulit ya, ketika materi pembelajaran itu tidak mendukung sistem pembelajaran yang ada. Nah, materi pembelajaran sendiri itu bisa dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, materi fakta. Materi fakta adalah materi yang berupa kenyataan, ya, realita atau fakta. Ya. Pokoknya sesuatu yang faktual itu namanya materi fakta. Bisa berupa nama seseorang, ya, nama objek, ya, peristiwa, ya, nama tempat, kabar, berita, dan lain sebagainya. Contoh misalnya sejarah kelahiran Nabi. Ya. Di situ kalau kita pahami dengan menggunakan konsep 5W1H, ya, maka ada apa itu berarti kelahiran Nabi. Ya. Kemudian siapa yang ada di situ? Ya. Ibunya, kemudian Nabi sendiri, kakeknya, kemudian kapan itu terjadi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, itu adalah materi-materi fakta. Nah, materi fakta biasanya bisa kita temukan ya, di mata pelajaran sejarah. Ya, paling banyak ada di mata pelajaran sejarah SKI. Nah, itu materi sejarah itu adalah materi-materi fakta ya, karena itu adalah data atau fakta sejarah yang kebenarannya sudah terbukti. Yang kedua adalah materi konsep. Ya, konsep itu apa? Konsep itu adalah hasil pemikiran manusia yang sudah diuji, ya, sehingga itu bisa digunakan oleh banyak orang. Ya, biasanya berupa pengertian, ya, karakter, ciri-ciri, hakikat, inti, dan lain sebagainya. Ya. Jadi konsep itu teori, ya, itu adalah konsep. Ya. Konsep itu adalah hasil rumusan pemikiran manusia yang kemudian itu menjadi sebuah pengetahuan yang diakui oleh banyak orang. Itu namanya konsep. Nah, misalnya pengertian wakalah, pengertian sholat, pengertian haji, ya, itu isinya adalah konsep. Ya, karena pengertian sholat misalnya, ya, aqwalun, wa'af'alun, muftatahatun, bitakbiratul ihram, ya, wa muhtatamatun, bisalam misalnya. Itu kan konsep. Ya. Yang buat definisi itu kan manusia. Nah, maka itu dinamakan konsep. Dan konsep itu sudah digunakan oleh banyak orang, diketahui oleh banyak orang. Ya. Banyak orang yang sepakat dengan konsep itu. Nah, maka itu dinamakan konsep. Nah, kemudian yang ketiga adalah materi prinsip. Ya, prinsip itu adalah hal-hal pokok, hal-hal prinsip, hal-hal utama yang diyakini atau dipegang. Nah, bisa berupa kaidah, ya, rumus, dalil. Ya. Nah, kalau dalam ilmu eksak bisa itu berupa teorema, ya, postulat dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam materi PAI ya berupa kaidah, ya, dalil, ya, rukun. Nah, itu adalah materi-materi prinsip. Misalnya rukun iman, ya, bahwa Islam itu terdiri dari 6 rukun. Ya. Keimanan dalam Islam itu terdiri dari 6 rukun. Atau misalnya akidah tentang alam kubur, ya, akidah tentang hari kebangkitan. Nah, itu adalah
hal-hal prinsip ya dalam PAI yang harus diyakini, ya, harus dipegang oleh peserta didik, sehingga itu masuk dalam kategori materi prinsip. Nah, yang keempat adalah materi prosedur, ya, yaitu berupa langkah-langkah, tata cara, atau apa sistematika dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, misalnya tata cara sholat jenazah, tata cara ibadah haji, nah, tata cara sholat gerhana, itu adalah materi prosedur. Nah, bisa kita jumpai di mata pelajaran fikih, ya, kebanyakan di mata pelajaran fikih, karena terkait dengan ibadah. Nah, yang terakhir adalah materi sikap atau nilai, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan norma, ya, nilai, atau apa namanya doktrin. Nah, misalnya nilai kejujuran, ya, nilai kasih sayang, nilai tolong menolong. Nah, nilai-nilai ini adalah norma-norma yang dihayati, kemudian diinternalisasikan, dan nanti diwujudkan dalam perilaku peserta didik. Nah, misalnya nilai toleransi, nilai tolong menolong, nilai kejujuran. Nah, itu adalah hal-hal atau norma-norma, nilai-nilai yang harus dihayati dan kemudian diwujudkan dalam perilaku. Itu masuknya adalah materi nilai. Bisa kita temukan di misalnya materi akidah akhlak, ya, materi akhlak, atau materi fikih, ya, berkaitan dengan hikmah ibadah tertentu, misalnya hikmah ibadah haji, ya, hikmah zakat, misalnya adalah solidaritas sosial, atau hikmah sedekah. Nah, itu adalah materi-materi nilai. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan materi pembelajaran? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya, karena untuk menyusun RPP misalnya nanti kita membutuhkan harus mengetahui cara menentukan tema-tema dalam sebuah materi. Nah, karena di RPP itu yang dicantumkan bukan materinya secara utuh, tapi hanya poin-poinnya saja. Nah, untuk menentukan poin-poin itu, ya, caranya mudah. Ya, kita tinggal mengacu pada KD dan indikator. Ya, kemarin di pertemuan yang sudah saya sampaikan contoh terkait dengan sholat jamak dan qashar. Nah, di sini, tinggal kita lanjutkan. Nah, kalau kemarin misalnya untuk KD nomor 1 dari KI 3 yaitu pengetahuan, ya, memahami ketentuan sholat jamak dan qashar, ada 8 indikator. Nah, ada 8 indikator dari KD 1 KI pengetahuan. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan materi pembelajaran? Caranya mudah, ya. Caranya tinggal kamu hilangkan kata kerja di indikator. Ya. Jadi kata kerja yang ada di indikator itu tinggal kamu hilangkan. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Oh, ternyata mudah, ya. Iya, ternyata mudah sekali. Ya, karena apa? Karena materi pembelajaran itu harus mengacu pada indikator. Ya. Jadi indikator itu adalah rincian dari KD yang mana setiap indikator itu nanti harus diwujudkan, ya, dalam materi pembelajaran dan juga dalam penilaian. Nah, makanya disinilah letak pentingnya kita
mempelajari bagaimana cara merumuskan indikator. Karena itu adalah awal dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, ketika indikator itu sudah ada di tangan kita, maka merumuskan yang lain itu mudah. Nah, pertanyaannya, apakah semua indikator dalam KI, dalam KD itu nanti kita cantumkan, Pak? Tidak. Ya. Jadi materi yang kita susun nanti hanya mengacu pada indikator di KI 3, yaitu KI pengetahuan. Ya, di KI pengetahuan. Mengapa hanya di KI pengetahuan? Ya karena di KI 1 dan 2, yaitu KI sikap spiritual dan sikap sosial, itu tidak dibutuhkan materi. Ya. Karena untuk mengajarkan sikap itu kita tidak butuh materi. Ya. Lalu bagaimana cara mengajarkan sikap? Ya, dengan keteladanan, ya, dengan cerita, dan cerita itu bagian dari pengembangan materi, tidak masuk dalam poin-poin materi, gitu. Nah, jadi di KI 1 dan 2, ya, meskipun ada indikatornya, ya, itu tidak kita masukkan dalam materi pembelajaran, ya, karena materi pembelajaran afektif itu memang tidak ada, ya, karena afektif itu berkaitan dengan sikap, ya. Dan untuk mengajarkan sikap itu caranya adalah dengan menginternalisasikan nilai. Nah, dan nilai-nilai itu bisa kita dapatkan dari pengembangan materi. Ya, misalnya di tata cara sholat qashar, ya, atau syarat-syarat sholat qashar. Syarat qashar itu harus misalnya melebihi 90 km misalnya. Nah, di situ kemudian kita jelaskan apa hikmahnya syarat sholat qashar sampai 90 km. Ya, karena misalnya 90 km itu adalah jarak yang jauh, sehingga orang yang melakukan perjalanan itu merasa kelelahan. Nah, disinilah kemudian kita jelaskan hikmahnya, bahwa Allah itu memberikan keringanan bagi orang yang payah melakukan ibadah. Nah, itu mengajarkan afektif begitu caranya. Ya, tidak harus dengan menggunakan materi tertentu. Maka ketika kita merumuskan tema-tema dalam sebuah materi itu, kita tidak perlu melihat indikator dari KI 1 dan 2. Ya, cukup indikator dari KI 3, yaitu KI pengetahuan. Nah, dengan begitu cukup, kita sudah bisa menentukan materi pembelajaran. Nah, tinggal nanti selanjutnya kita kembangkan, ya, poin-poin yang ada di sini sesuai dengan karakter peserta didik, durasi waktu yang tersedia, kemudian kemampuan peserta didik. Ya, jangan sampai karena kita merasa pinter, misalnya aku bisa maca kitab lulusan pondok, ya kudune peserta didik kudune tak warai dalil-dalil sing kitab gede-gede misalnya. Ya jangan begitu. Ya, jangan karena ya kita itu punya bekal materi yang banyak, kita pengen omah misalnya sak lemari, itu kemudian peserta didik kita ajari dalil dari kitab yang besar-besar itu, yang detail-detail itu, jangan. Ya, prinsipnya adalah materi itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya, misalkan anak MTS, tidak mungkin kamu ajari untuk dalil dari Majmu' Syarah Muhadzab, misalkan begitu, kan tidak mungkin itu, bingung nanti. Ya. Ya. Jadi pengembangan materi itu nanti harus kita sesuaikan dengan alokasi waktunya, kemudian karakter dan kemampuan peserta didik, sehingga
materi yang kita susun itu menjadi materi yang proporsional untuk menunjang pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien gitu. Nah, saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini. Silakan disimak dengan baik pengantar hari ini dan nanti dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi. Sekian dari saya. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.